The war on Gaza did not start on October the 7th, 2023. It began in 1948 with the forced expulsion of Palestinians from their land and Israel's occupation of Palestine. Aku takutnya malah gini, kita akan ngelihat kondisi orang Palestina itu seperti orang Native American, Native Canada, atau istilahnya First Nation di Amerika, di Kanada, Aborigin di Australia, First Nation di Australia. Kenapa? Mereka yang dulu native, majority, tapi kemudian karena mereka kalah posisi, kalah peran, kalah politik, mereka nggak bisa bikin negara, mereka kemudian ya udah posisinya berubah menjadi native minority dan to an extent invisible. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Selamat datang di episode kedua di Perspektif Podcast, di mana di episode pertama kita ada ngebahas soal tarif Trump bersama Profesor Agno Christian Papahan yang juga merupakan dosen saya. Dan di video kali ini aku juga kedatangan salah satu dosen aku pas masih berkuliah di HI Unpar. Ada Mas Nino. Boleh kenalin dulu Mas mungkin ke teman-teman. Perkenalkan, nama aku Kishino, atau kadang dipanggil Nino, dosen di HI Unpar, dosennya Fleet Law. Ya Mas. Oke, jadi terima kasih Mas sudah nyempetin datang untuk podcast ini Mas di tengah-tengah kesibukan dan semua halnya. Dan jadi langsung aja Mas, kita nggak usah banyak basa-basi, langsung aja ke pembicaraan inti Mas, langsung ke daging aja ya Mas. Sip, yuk. Oke Mas, jadi kan kita mau bahas soal perang Israel dan Palestina nih Mas. Jadi yang sekarang cukup heboh ya Mas karena pernyataan Prabowo yang mengatakan mendukung Israel atau mendukung kemerdekaan Israel apabila Israel mengakui kemerdekaan Palestina, Mas. Nah, jadi kayak banyak orang Indonesia yang kaget kok tiba-tiba Indonesia mengakui Israel gitu kan. Nah, tapi sebelum kita bahas sampai situ, mungkin kita bisa kayak bahas dulu Mas, kayak overview-nya ke in general lah di daerah Timur Tengah, Mas. Mungkin Mas bisa memberikan kenapa Mas tuh berkarir di bidang Timur Tengah gitu, Mas. Dan apa yang membuat Timur Tengah itu menarik? Oh ya, sebelumnya sebagai perkenalan gitu kan, dosen Ya, HI, Mas. aku dosen HI, aku expertise-nya on Middle East and North Africa, specifically yang mana Israel dan Palestina. Nah, kenapa aku ngambil studi Israel dan Palestina atau Timur Tengah in general gitu ya? Karena aku pikir itu kayak dulu waktu aku S1 gitu kan, aku mikirnya kayak dulu anak HI disuruh milih gitu kan antara kamu mau kawasan mana gitu kan. Aku sebenarnya tertariknya antara AMLAT atau Timur Tengah gitu kan, karena kayak sekian banyak teman-teman tuh pada ngambil antara Eropa lah, Asia Tenggara lah, Asia Timur gitu kan. Kayak aku nggak tahu kayak milih nggak males kan kalau apa following the flock, aku pengen bit hipster gitu kayak ya lah aku kemana antara AMLAT atau Tim Teng, tapi kemudian kok Tim Teng aja lebih enak kelihatannya karena kemudian kayak ngeliat dinamika tentang dulu gitu kayak diaspora orang Yahudi, lalu kemudian lama-lama mereka punya aspirasi buat bikin negara gitu kan. Menarik gitu kan, aku tertarik dengan dinamika mereka dulu minoritas di mana-mana, mereka kemudian bisa punya rumah di Israel, tapi ternyata itu at the cost of Palestinians gitu. Dan sekarang kayak ya in general karena kemudian aku tertarik dengan isu human rights, rasanya itu kayak apa ya, sesuatu yang susah buat dipisahkan dengan Timur Tengah, dengan apalagi Israel dan Palestina gitu. Makanya aku ngambil itu Timur Tengah, Israel Palestina gitu. Oke Mas, jadi masa ngambil Timur Tengah Mas? Pasti kayak anggapan banyak orang kan, Timur Tengah tuh kayak daerahnya kacau bener Mas. Tiap tahun aja ada konflik, bahkan kayak ya tiap hari lah Mas, bukan tiap tahun ada aja kayak konflik baru, terus masalah humanitarian yang baru gitu Mas. Mungkin Mas bisa jelasin kenapa kayak Timur Tengah tuh kacau bener Mas? Ini kamu punya waktu berapa lama? Karena kayak aku mau jawabnya tuh kayak Singkat aja Mas.
Yang kayak to the point aja, kenapa? Nggak bisa ya, Sorry. Mas? Karena, oh ya, ya gini lah, ibaratnya kayak eh, Oke, Mas. ada banyak cara buat ngejelasin kenapa Middle East, pardon the language. Oh sorry, di sini aku boleh mengumpat nggak? Boleh, Mas. Aman, Mas. Oke, 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 It is fine. not kids Ya. friendly, Mas. Aman aja. Oke, guys. Kenapa Middle East and North Africa itu fucked up gitu kan? There's so many answer to it gitu kan. Entah itu dari internalnya, entah itu dari eksternalnya gitu kan. Internalnya sendiri kayak ya mereka, aku percaya dengan penjelasan bahwa eh, sejarah panjang mereka itu adalah sejarah panjang di mana ada konflik berbasis identitas ataupun kadang malah politisasi identitas. Nah, ketika kemudian mereka pada akhirnya punya negara sendiri setelah mereka mostly merdeka dari jajahan gitu kan, eh, apa ya, luka batin dari trauma masa lalu itu yang kemudian kayak malah tidak dijembatani, sehingga mereka kemudian kayak ketika bikin negara kayak ya udahlah, gue mikirin kayak orang-orang gue aja yang seidentitas sama gue kagak kagak mikirin buat memeluk, buat buat apa ya, kasih benefit ke orang-orang lain yang itu ada di negara gue. Efeknya apa ya, orang lain kecewa, sooner or later mereka kemudian ribut, mereka protes, mereka menggulingin pemerintahan sebelumnya ada, mereka bikin another politisasi identitas cycle kayak gitu dari internalnya. Di sisi lain gitu kan, aku melihatnya gini, kalau dari eksternalnya siapa yang paling bisa disalahin? Ya, para penjajah kan banyak itu, mulai dari Inggris, Prancis, Itali, to an extent kemudian Turki Utsmani, various apa ya, various outsiders itu, apalagi kalau kita ngomongin Western countries gitu kan, ya mereka yang apa ya, mereka yang menjadi penjajah terakhir sebelum negara-negara di Timur Tengah merdeka, gitu kan. Inggris kayak basically ngambil yang sekarang jadi Yordania, Israel dan Palestina, gitu kan. Karena apa? Kayak karena keinginan mereka buat punya koloni, tapi ternyata mereka nggak bisa nanganin itu, nggak bisa manage itu. Akhirnya kemudian setelah kondisinya fakta, kayak baik, kita udah nggak bisa lagi ngurusin. Mereka tidak bertanggung jawab setelah membuat sekian banyak konflik di sana. Itu yang kondisi lamanya. Kondisi sekarangnya ya intervensi asing juga banyak. Aktor-aktor dari luar yang apa ya, memelihara konflik, bahasa 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 sederhananya gitu ya. Mereka yang memelihara konflik, mereka yang uh, tidak bisa jadi genuine partner for peace, for development, for the improvement of quality of life of orang-orang di sana, gitu ya. For better or worse, entah itu US dengan intervensinya mulai dari Cold War atau sekarang Uni Soviet, sekarang jadi Rusia, ributnya antara Iran dan Saudi Arabia, Cina sekarang juga masuk ke sana, kan ya mereka foreign actors yang ibaratnya punya lapangan buat main, nah mereka mainin di sana, kadang at the cost of locals di sana. Buat aku gitu, kenapa mereka kondisi bapuk, pardon the language. Ya, Mas. Memang bapuk bener sih, Mas. Karena pasti untuk yang teman-teman yang sering merhatiin berita kan pasti tiap hari kayak kemarin, akhir tahun kemarin ada di Suriah kan, Mas, yang rezim Al-Assad roboh kan. Jadi langsung pemerintahan baru itu kayak di mana-mana heboh Finally, juga. Finally, Mas. finally, finally. Nah, jadi kan kayak pergantian rezim tuh cukup dinamis lah di Timur Tengah, Mas. Kayak satu rezim berkuasa terus ditopolnya cepet bener, apalagi pas Arab Spring ya, Mas, kondisinya. Yes. Uh, Nah, Sorry, karena tadi kamu ngomongin Arab Spring, gitu kan. Uh, Kalau sebelum Arab Spring, gitu ya, orang mikirnya bahwa Timur Tengah tuh stereotipnya, gitu ya, yang aku pelajari ketika aku terutama studi S2. Memang kemudian ada stereotip yang bilang bahwa oh Timur Tengah tuh nggak cocok dengan demokrasi. Karena apa? Supaya mereka tenang,
tenang gitu kan. At least secara domestik tuh nggak ada revolt, nggak ada demo besar-besaran. Mereka cuma bisa ditenangkan dengan rezim otoriter. Makanya kalau kemudian kita melihat beberapa negara gede di Timur Tengah, Mesir, Libya, Irak, Suriah, like majority of negara Timur Tengah dan Afrika Utara itu kayak isinya hitam, gitu kan. Tidak ada yang benar-benar demokratis. Ya ada sih Israel. Israel mengatakan, mengklaim bahwa mereka adalah only democracy, but I can argue enggak gitu kan. But at least mereka ngeklaim bahwa mereka ada demokrasi. Mereka punya pemilu, pemilunya rutin ada pergantian kepemimpinannya. Dan ada partainya juga ganti-ganti. Gitu. Tapi itu stereotip lamanya bahwa demokrasi tidak cocok di sana. Cuma itu sempat ada harapan dengan kemarin ada Arab Spring 2010-2011 kalau Pak precise date-nya gitu kan 2011 ada muncul gelombang besar protes di Timur Tengah, diawali dari pemuda di Tunisia yang bakar diri gara-gara bingung kerja mau apa. Ternyata diikuti oleh penyebaran gelombang protes di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan di Tunisia efeknya rezim otoriternya bisa diturunin, Mesir bisa diturunin, Libya walaupun kemudian butuh perang, gitu kan, butuh perang, tapi pada akhirnya juga turun. Gulf States itu sempat ada beberapa gerakan protes, walaupun tapi pada akhirnya dipres lagi, ditekan. Suriah butuh perang like a decade or so gitu kan, tapi pada akhirnya turun. Nah, orang sempat kemudian jadi mikir bahwa oh Timur Tengah ternyata bisa bisa demokrasi kok. Ya, aku kemudian mikirnya bahwa ya free region itu seharusnya bisa, cuma apakah demokrasinya diberikan kesempatan atau enggak? Demokrasinya punya kesempatan buat naik atau enggak? Ya kebetulan kemarin punya, gitu kan. Walaupun sekarang kita bisa argue juga bahwa enggak kok akhirnya sekarang demokrasinya turun lagi di Timur Tengah gara-gara Tunisia juga kayak tendensi otoritariannya balik, Mesir definitely otoriternya balik gitu kan. Libya sekarang kunduh dalam artian kayak negaranya akan seberapa united setelah perang sipil kemarin, karena kesannya kayak yang muncul adalah warlordism yang juga kelihatannya nggak akan membawa demokrasi ke sana. Suriah jadi yang masih a big question. We shall see, but hopefully iya. Gitu. Oke, jadi untuk kan kita udah ngomongin soal Timur Tengah tadi kan, brief overview-nya, kenapa geopolitik Timur Tengah tuh kacau, kenapa banyak konflik. Nah, tadi juga Mas Dino ada sempat nyinggung soal Israel sebagai negara satu-satunya demokrasi di Timur Tengah, at least as they claim it to be. Tapi mungkin kita udah masuk ke pembahasan intinya nih soal Palestina dan Israel. Nah, aku sempat ada buat video Mas, video singkat kayak 10 menit itu untuk ngejelasin soal konflik ini, dibuat dengan cara sederhana gitu Mas. Nah, beberapa orang di komen tuh ada yang debat kan, soalnya di video itu aku mention ya. Jadi sejarah awal konflik Palestina-Israel modern ini ditelusurinya sejak runtuhnya Turki Ottoman, Kekaisaran Ottoman Mas. Nah, terus ada orang yang debat kan, enggak Israel tuh sebenarnya sejarahnya lebih lama dari itu, sudah dari zaman Alkitab, sudah dari zaman Torah atau they mention about religion Mas, about sacred text gitu kan. Jadi kayak bener, tapi mungkin kayak apakah relevan ataukah enggak mungkin Mas. Nah, tapi kayak kebanyakan orang mentionnya di at least in modern times itu bisa ditelusurin itu dari sejak zaman Turki Ottoman Mas. Nah, itu bener nggak kira-kira Mas? Kayak kita bisa langsung simpulin perang Israel Palestina ini dari zaman Ottoman deh, yang awalnya mereka adem ayem sebagai satu Turki, tapi terus pas Turki runtuh jadi mereka kepecah gitu Mas. Apalagi ada inti Zionisme. Mungkin kayak Mas ini bisa jelasin terkait itu. Kayak sejarah singkatnya aja Mas. Sejarah singkat in this conflict. Kayak nggak bisa ya Mas.
Enggak, karena kayak even perang apa ya, sebelnya aku ketika orang ngomongin soal sejarah konflik Israel Palestina, kadang itu kan orang kayak, oh, ketika apa, ketika penjelasan sekian ribu tahun lalu itu useful buat mereka, itu yang ditak, bahwa enggak, mereka udah di sana dari sekian ribu tahun sebelum sekarang kok, klaim itu masih relevan sampai sekarang nih. Padahal kemudian kan kayak, kalau kita lepasin itu dari narasi teks agama gitu kan. Kalau kita bicara agama itu kan dogma. Dogma itu kayak ya lu percaya aja lah, lu gak usah debat gitu kan. Nah cuma masalahnya kan kayak ketika kamu bukan orang yang percaya dengan teks itu, dogma itu, ya kali klaimmu masih masih make sense buat mereka, kan masih make sense bukan buat aku, misalkan ketika aku nggak percaya dogma itu gitu kan. Lah, klaimmu nggak make sense buat aku, ya ya whatever yang kamu argue dengan itu jadi nggak make sense buat aku kan. Tapi di sisi lain kadang orang kemudian mikir, oh ketika sejarah panjang itu nggak useful buat mereka, maka kemudian sejarah akan dikotakkan. Kayak apa? Misalkan justifikasi kenapa Gaza kemudian sekarang di bahasa kasarnya adalah dibumi hanguskan, kan? Oh, karena Israel kemarin ini justified kok, karena 7 Oktober kemarin kan Hamas menyerang Israel. Israel melakukan ini demi membebaskan sandera. Tapi kemudian mereka melihat bahwa tidak mau atau tidak bisa, kudos, ya, melihat bahwa serangan 7 Oktober ya itu kan ada sejarahnya juga. Sejarah apa? Ya Hamas ini adalah freedom fighter menurut apa, narasi mana orang Palestina pengen merdeka, mereka pengen punya negara. Masalahnya siapa penjajahnya di kepala mereka? Israel. Dan gimana caranya mereka bisa merdeka? Salah satunya struggle. Ya, kalau aku melihatnya gitu. Kadang nyebelinnya openingnya aku harus mulai dengan kayak gitu, bahwa sejarah tergantung siapa yang butuh, mereka akan pakai sejarahnya kayak ya tergantung kebutuhan politik mereka. Kadang mau yang sekian ribu tahun, kadang bahkan cuma di partisi kayak gitu. Tapi kalau ditanyakan aku gimana gitu ya, sebagai orang yang belajar tentang Timur Tengah, tapi berusaha memisahkan itu dengan teks agamaku. Uh, aku melihat konflik di Israel Palestina, it's not about religion, but it's about colonialization. Plain and simple. Karena apa? Oh, Zionisme itu bukan datang sebagai gerakan religiusitas. Nah, kalau kemudian dilihat awal-awalnya gerakan Zionisme muncul, itu apakah isinya kemudian orang-orang yang taat pada agama dan taat pada Judaisme? Enggak. Enggak. Bahkan Zionisme itu dulu ditentang oleh kelompok apa, istilahnya kalau sekarang kemudian mereka digambarkan sebagai Yahudi Ortodoks. Dalam Judaisme, gitu kan, mereka kebagi ke dalam beberapa branches. Ada istilahnya kemudian ada satu kelompok yang disebut sebagai Orthodox Judaism. Nah, mereka sendiri merasa bahwa Zionisme sebagai ideologi, sebagai gerakan politik untuk membuat negara bagi Yahudi di nowadays Israel dan Palestine, mereka dianggap ibaratnya kayak sacrilegious, bahasa Inggrisnya sacrilegious itu bahasa Indonesia-nya. Aku lupa bahasa Indonesia-nya apa, tapi kenapa kemudian mereka ditentang? Karena ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia-nya ngedahuluin Tuhan. Correct me if I'm wrong. It's been a while since about the text itself. Tapi the text in the Holy Book regarding Israel and Palestine and the return of the Jews to the promised land ini, gitu kan? Karena seingatku kayak
orang Yahudi akan pulang ke Israel Palestine setelah dari sekian lama pengasingan itu, ketika Mesias sudah kembali. Sorry, bukan Mesias sudah kembali, Mesias sudah datang. Nah, gerakan Zionisme ini itu kan kayak, coy, Mesiasnya mana? Nggak tahu, tapi kita ini bikin aja dulu, biar ada. Nah, beberapa kelompok Yahudi Ortodoks itu kayak, coy, nggak gitu, coy. Lu ngedahuluin Tuhan, lu ngedahuluin kitab suci. Nggak gitu caranya. Itu sacrilegious. Makanya terutama sampai tahun 67, ketika Six Day War, kemudian mereka menang, banyak lebih mudah untuk menemui kelompok Yahudi Ortodoks yang tidak suka dengan gerakan Zionis. Sampai sekarang masih ada yang konsisten nggak? Konsisten iya. Aku lupa. Ada namanya Nathaniel correct me if I'm wrong. Tapi dia basisnya saya ingat kayak di London, either London Barat atau London Utara. Mereka another Yahudi Ortodoks, mereka juga argumentasinya masih sama kan zaman dulu 1800-an, 1900-an awal, bahwa kita nggak mau dukung Zionisme karena apa? Ngedahului Tuhan. Biarkan ketika sudah Mesias datang aja, nggak tahu kapan. Itu kayak gitu. Kalau dari itu religius enggak. Kalau lihat dari ada religious movement yang protes atau enggak. Makanya aku agak skeptis kalau kemudian mau disangkutkan dengan narasi teks agama. Karena apalagi kalau kemudian kita lihat di Zionismenya itself, dia gimana as a movement. At the very core, ketika kita ngomongin tulisannya Theodor Herzl, atau dia juga kita melihat yang ditulis atau yang diomongin sama Z.F. Jabotinsky, yang ditulis atau yang diomongin sama Chaim Weizmann, yang ditulis atau yang diomongin sama David Ben-Gurion, 4 tokoh besar dalam pembentukan Israel, gitu ya. Mereka tuh pengen bikin negara. Udah. Mereka pengen bikin tempat di mana orang Yahudi bisa berubah dari diaspora, yang mereka jadi minoritas tiap negara mereka tinggal, berubah menjadi satu mayoritas negara yang menjadi homeland-nya mereka. Mana homeland-nya? Ya, kemudian yang kita tahu sekarang jadi Palestina itu. Aku mikirnya bahwa mereka tidak pengen itu, mereka tidak pengen bikin sebuah koloni agama, mereka tidak pengen bikin itu sesuatu yang cukup dekat dengan teologi, enggak. Karena bahkan kemudian kalau kita melihat dalam ideologi Zionisme, ya, pembentukan Zionisme itu dipengaruhi besar oleh tiga subvarian dalam Zionisme. At least sampai early days of Israel, ya. Political Zionist, revisionis Zionis, dan labor atau leftist sosialis Zionis. Tiga ini sekuler semua. Leftist ini ideologinya mereka dekat dengan mana? Sosialis. Ketika mereka bikin koloni, mereka bikinnya dengan apa? Pertanian kolektif. Pertanian kolektif ini ide berangkat dari mana? Dengan sosialis. Revisionis Zionis dan political Zionis ini dua-duanya sekuler. Mereka tidak kemudian ngambil inspirasi dari misal komunisme, liberalisme, tapi mereka lebih ke nasionalisme. Mereka lebih ke cara bergerak mana mendapatkan negaranya. Revisionis itu lebih political Zionist itu lebih diplomatik. Yang political Zionist itu kayak Theodor Herzl, Chaim Weizmann. Revisionis itu kayak Z.F. Jabotinsky. Terus kalau yang kemudian kiri tadi itu David Ben-Gurion. Jadi terus kapan sejarahnya enaknya dimulainya? Ya ketika Zionisme muncul. Zionisme sebagai ideologi tidak muncul secara tiba-tiba.
Jadi kapan enaknya mulainya? Kupikir 1800-an di Eropa dengan kondisi intelektual Zionis, intelektual Yahudi menemui kondisi bahwa orang Yahudi entah Natsis di Jerman, Eropa Timur, mereka kena diskriminasi secara kontinu, secara culturally, secara structurally. Mereka kemudian cari solusi bahwa kita Yahudi di mana-mana kita dipersekusi. What to do? Kenapa kita dipersekusi? Oh, sekian banyak solusinya, sekian banyak problem identification-nya, gitu kan. Mereka mikirnya, oke, karena kita minoritas di mana-mana. Gimana caranya kita nggak jadi minoritas lagi? Kita punya homeland buat kita. Homeland-nya ada nggak tempat kosong? Mereka milih, kalau nggak salah kayak di sekian banyak kongres Zionisme itu, ada beberapa tempat yang kemudian muncul, sehingga itu kayak di Uganda, sempat pernah ada, kalau nggak salah di Australia, correct me if I'm wrong, it's been a while, dan kemudian akhirnya yang dipilih Palestine. Itu cara menjawabnya, enaknya dari mana kita ngomonginnya, sejarahnya, gitu. Kita mulai dari Zionisme muncul dan latar belakang. So, 1800-an. Oke, Mas. Jadi intinya konflik Palestina Israel ini bukan soal agama ya, Mas. Jadi ini murni soal politik, kolonialisme, dan cuman orang pengen berebut tanah ya kasarnya gitu, Mas. Yang mereka pengen satu tanah itu diperebutin. Jadi nggak ada kayak, karena banyak orang Indonesia kan kayak label this conflict as a religion conflict kan, kayak, oh ini konflik soal Nah, agama Islam, Yahudi gitu kan. Jadi kayak orang Yahudi dibenci semua di Indonesia. Kayak pikiran kayak gitu, Mas. Jadi enggak ya. Ini konflik murni politik aja, Mas. Dari awalnya, maksudnya oh, dari from the seed-nya, Mas, dari bijinya. Soal kayak Zionisme yang nggak ada latar aku, motivasi agama. nah itu kompleks juga kayak gini. It took me quite some time untuk belajar bahwa ini adalah political issue. Dan kemudian it took a quite a lot of time, quite a lot of effort buat baca sekian banyak buku. Aku baca tentang Zionisme, aku baca tentang Palestinian struggle, gitu kan. Makanya kemudian, oh ini bukan soal agama. Karena kemudian apa? Oke, ini memang ada satu kelompok masyarakat, gitu kan, satu kelompok manusia Yahudi, dan identitasnya beda dengan korban yang mereka Palestinian. Oh, Palestinian, majority apa sih? Oh, Muslim. Ini kan di Palestina juga ada agama lain di situ. Kalau kita melihat Palestinian movement yang pro kemerdekaan, ada sekian banyak orang Kristiani di sana. Gaza Gaza kemarin salah satu tempat yang dirusak apa? Gereja. Eh, orang Palestina di Israel, orang Palestina di West Bank, ya kan? Apakah mereka juga kemudian isinya Muslim? Ya, Katolik yang Kristiani banyak, ya kan? Jangan lupa bahwa Yerusalem itu 3 agama besar, ya? Kristiani, Islam, dan Yahudi. Ya, kita harus coba keluar kotak-kotakan identitas ini, bahwa ini tuh urusannya politik loh. Karena kalau kita balikin ke agama lagi, ya kan agama ada sekian banyak gitu kan, ya sekian banyak orang ini yang kemudian punya dukungan politik yang beda-beda. Ada istilahnya Christian Zionist. Christian Zionist adalah orang-orang yang religiously Christian, tapi mereka pro terhadap Zionisme. Mereka kenapa pro terhadap Zionisme? Ya mereka adalah orang-orang Kristen yang percaya dengan teks agama yang bilang bahwa orang Yahudi dan kelompok Zionis itu yang berhak untuk tinggal di sana, berhak punya negara. Karena apa? Kitab suci bilang gitu. Dan kalau kemudian kita menentang apa yang dituliskan di kitab suci, kita menentang Zionisme, kita menentang orang Yahudi pulang sana, berarti kita menentang kitab suci. Kan nggak semua orang bisa berani ngomong bahwa, are you sure about that? Karena banyak orang kayak mikirnya bahwa ya it's religion, saya aja, ikutin aja ketika teks di agama bilang
itu tempatnya orang Yahudi, ya udah tak pilih. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Ya, itu nggak cuma terjadi di Kristiani, di Muslim pun juga dipakai. Gitu. Eh, solidaritas antara teman-teman Islam di sini atau di banyak negara dengan orang Palestina, gitu kan, kadang lebih mudah dibangkitkannya dengan apa? Solidaritas antar umat Islam. Solidaritas identitas itu kadang yang mudah buat dipancing, mudah buat dipolitisasi. Terus, cuma masalahnya kita kemudian mengkotak-kotakkan, oh ini Islam, oh ini Katolik, oh ini Kristiani, oh itu. Susah mau punya partner dalam memperjuangkan kemerdekaan kalau masyarakatnya sendiri kemudian juga kotak-kotakkan. Karena kadang ya di dalam masyarakat orang lain mendukung Palestina, ya, mereka sendiri lupa bahwa yang mereka dukung juga variatif. Buat aku sih kayak enough with the religious kayak enough with the religious nuance. Let's go with political nuance of this conflict. Cuma masalahnya kayak ya political nuance itu juga susah buat dipelajari. Karena ibaratnya kayak kalau agama kamu cuma tinggal ngedengerin apa pengkhotbah, kamu ngedengerin apa Sama entah itu pemuka agama. kiai, ulama, pendeta, pemuka agama gitu kan. Kamu cuma tinggal ya udah percaya aja. Tapi sementara kalau kita bicara politik gitu kan, itu sesuatu yang sekuler to an extent. Kamu dituntut untuk kritis gitu loh. Kamu harus punya effort buat kamu belajar sendiri. Nah, kalau agama itu kan enaknya dogma gitu kan cuma tinggal disuapin aja. Pasif. Nggak semua orang suka untuk being actively learning. Atau nggak semua orang bisa actively learning. Apalagi masalah sekompleks Israel Palestina. Ada ya kan suapin gue apa yang lo tahu. Gitu. Aku melihatnya lebih ke soal politik, jadi soal penjajahan, but sadly ya realitanya gitu. Entah itu yang mendukung Palestina, entah itu yang mendukung Israel, religious identities itu ya mempengaruhi bagaimana dan siapa yang mereka dukung dalam konflik ini. Oh ya, dan satu lagi, ketika kita kalau flip dulu ingat belajar tentang konflik, entah di kelasnya Mas Ibu, Mas Nara, kan? Salah satu basis konflik itu kan antara masalah ekonomi atau masalah identitas. Nah, kalau kita kemudian sudah konfliknya identitas, itu kayak susah buat mendamaikannya. Karena apa? It's about identity. Dan identity itu kayak, apalagi agama, kita bicara dogma. Kayak, ruang buat negosiasinya itu makin dikit. Kalau kita bicara ekonomi, konflik ekonomi kayak, ya udah ada kuenya 100, kita bagi 50-50. Kan? Tapi kalau kemudian ini soal agama, identitas, dogma, tidak semudah itu untuk kayak, oh ada kue 100 dibagi 50. Oke, Mas. Jadi sebenarnya konflik Palestina Israel ini jadi bisa mumet kayak gini karena ada banyak selain intervensi asing, kita bahas juga soal kayak dimensi ya, Mas. Jadi awalnya cuma sesimpel, nggak simpel juga sih, kayak soal politik, tapi kayak dibumbu-bumbuin agama, jadi kayak ngebuat semuanya itu Yes. makin kompleks. Yang mestinya dua pihak ini bisa negosiasi kayak menemukan konsensus, tapi malah susah karena kayak masing-masing dibumbuin gitu Mas dari luar kayak, oh ini jangan ini deh karena takutnya ntar identitas kamu terancam gitu-gitu. Jadi semakin kompleks. Sama gini juga sih, Flick. Not necessary orang luarnya juga. Tapi mindsetnya gini, Flick. Kamu rela nggak kalau kemudian rumahmu itu, misalkan rumahmu itu ada 6 ruangan, kan? Rumahmu kemudian aku ambil alih 3 ruang. Terus kamu berdamai dengan aku bahwa ya udahlah Mas, Mas Dino ngambil 3 ruang di rumahku,
aku sekarang tinggal di 3 ruang sisanya. Pikir enggak, gitu ya. Itu eh itu dulu kalau kemudian kayak karena aku kemudian tinggal di 3 ruang itu, terus aku ngomong ke teman-teman itu bahwa itu ruang 4 dan ruang 5 yang kamu tinggalin itu juga punya aku kok. Kalian kalau mau bertamu, kalian mau tidur, pakai aja. Siapa itu, no? Itu kan ada orang lain yang tinggal di ruang 4 sama 5. Nggak penting, nggak usah dilihat. Pakai aja. Itu orang itu mau aku usir kok. Dan kemudian temanku datang nginep, tidur di ruangan, di ruang 4 dan 5. Terus besoknya kamu cuma tinggal di ruang 6. Aku pakai 1, 2, 3, 4, 5. Terus aku ngurus ke pemerintah, aku bilang bahwa Bapak Ibu itu rumah tersebut itu sekarang punya saya. Oh, Bapak ini sebelumnya di data kami punyanya Flynn, punyanya Flynn. Flynn ini nggak ada. Ya, gitu. Itu sekarang punya saya. Oh ya udah. Basically itu konflik di Israel dan Palestina itu kayak gitu. Orang Zionis datang mengklaim bahwa itu ada homeland mereka, mereka bikin negara. Mereka pengen jadi majority. Tapi ketika bikin negara, kan di situ bukan kemudian tanah kosong, sudah ada native-nya juga, sudah ada orang yang tinggal di sana sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Nah, mereka terus gimana? Ya, mereka kan merasa bahwa tanah mereka itu rumah mereka. Mereka kemungkinan besar nggak akan mau untuk diusir. Sama kayak kita melihat sekian banyak kasus ini warga direlokasi, rumahnya dirubuhin, terus mereka suruh pindah ke tempat mana lainnya, kan? Mungkin tempat mereka pindah akan lebih bagus, tapi sentimentalisme bahwa itu rumah gua, mereka sudah tinggal di sana sekian lama, itu tidak mudah dihilangin. Nah, itu yang terjadi dengan orang-orang Palestina. Mereka sudah tinggal lama, menetap ya di sana, tapi kemudian mereka disuruh pergi. Gara-gara apa? Diusir. Uang itu tanahnya mau dipakai sama orang Zionis buat bikin Israel. Kalau kemudian pertanyaannya, ya kan sekarang mereka terusir, harusnya mereka mau negosiasi lah. Ya, nggak semudah itu ketika kamu masih berpikir bahwa ini punya gua, seharusnya 100% punya gua. Terus sekarang ada perjanjian damai yang bikin tempatku cuma 40%. Bisa jadi kamu nggak akan semudah itu rela, gitu loh. Ini bahkan diamini oleh ZF Jabotinsky. Tadi aku bilang bahwa salah satu pemikir besar dalam Zionisme itu adalah ZF Jabotinsky. ZF Jabotinsky dalam beberapa esainya dia di, aku lupa, early 1900-an kalau nggak salah, aku lupa yang judulnya Iron Wall, kalau nggak salah, dia bahkan mengakui bahwa proyek untuk membuat negara di Israel garis miring Palestina itu tidak mungkin bisa diterima oleh orang Palestina. Karena apa? Seingatku dalam bahasa dia adalah ya kita orang Zionis ini datang mengambil alih rumah orang lain. Orang yang menjadi korban ini, rumahnya kita ambil ini, tidak akan pernah rela untuk melepaskan rumah mereka. There will be no room for negotiation dengan orang yang kayak gitu. He himself mengakui itu. Ya, terlepas aku tidak setuju dengan gerakan politiknya dari Z.F. Jabotinsky, tapi itu cukup profetik. Omongan dia bahwa there will be susah untuk ada room for negotiation. Ya sampai sekarang kayak gitu. Aku sendiri kalau negosiasi damai, ya wes, tapi gimana akhirnya kemudian meyakinkan orang-orang Palestina bahwa oke, kita akan stop dengan kondisi West Bank dan Gaza yang di Green Line lah, 67 border lah, you name it. Oke.
susah, susah. Apalagi kalau kemudian di sisi lain Israel yang sering menyalahkan bahwa orang Palestina nggak mau diajak diskusi, mau diajak negosiasi. Nah, mereka sendiri tiap pemerintahannya itu nambahin wilayah pemukiman Yahudi baru di tepi barat yang itu melanggar 67 border, melanggar sekian banyak proses peace proses yang setelahnya gitu. Bahwa Israel mentok pemukimannya di wilayah di sekitar zone, aku lupa apa kalau nggak salah ABC zone atau green zone atau apapun itu berapa. Tapi kayak those pemukiman Yahudi itu encroaching on Palestinian territory. Ya nggak heran sih, kayak orang Palestinanya juga gimana gua mau percaya kalau lu bakal ngasih wilayah ke gua kalau tiap hari lu ngikis wilayah gua terus. It's regarding negotiation process gitu. Sorry aku potong. Nggak apa-apa Mas. Jadi oke, kita langsung masuk ke itu Mas, nyambung sama yang pernyataan Mas tadi kan. Soal sebenarnya konflik ini susah. Karena satu pihak tuh merasa kayak dirugikan ya Mas. Satu pihaknya merasa kayak, oh kita udah punya rumah nih, tapi digusur pelan-pelan sama orang asing pendatang lah kasarnya. Nah, jadi mungkin negosiasi untuk terciptanya yang kita kenal sebagai two-state solution itu makin susah ya Mas. Makanya kayak, sorry Mas, jadi mungkin kayak yang nyambung ke yang pernyataan Prabowo, soal dia mungkin bisa mengakui Israel, kalau Israel mengakui Palestina, itu gimana Mas? Apakah kayak pernyataan itu terlalu wishful thinking, kayak Indonesia mungkin nggak sih ngakuin Israel? Dan Palestina mungkin nggak ya kira-kira kayak kata Mas tadi dikasih tanah tanpa digusur, tanpa diganggu, dan mau nggak mereka cuma dapat 40% dari yang awalnya punya mereka gitu Mas? Oke, kalau dari Palestinanya sekarang yang kita lihat Fatah sih, mereka tuh basically sudah living under the thumb of Israel. Kayak ya mereka functioning as a government buat Palestinian di West Bank ya, tapi so many things terutama kayak pajak, terus mereka tuh juga dapat duit transferan dari Israel, kayak kalau nggak salah pajaknya itu yang tarik Syam atau gimana, terus nanti duitnya ditransfer dari Israel ke Fatah, punya itu lupa about kind of money yang didapetin tapi dari Israel, entah itu international aid atau bahkan taxation-nya di sana. Correct me if I'm wrong, it's been a while. Tapi basically ya, mereka governing body cuma masih belum bisa setara kayak government Israel. Mereka masih levelnya kayak, kan ibaratnya kayak ya, territory. Ibaratnya kayak just another province, bukan as state yang punya negara, punya legitimacy, punya government yang legitimate dan punya authority. Not necessarily kayak gitu. Mereka kemungkinan kalau diajak perundingan damai, ya mereka kurasa akan mau. Cuma jangan lupa Palestinian tuh orangnya banyak, faksinya juga banyak. Hamasnya gimana? Apakah mereka masih mau armed struggle atau belum? Atau mereka sudah ya wis kita diplomatic way? Harus diingat bahwa PLO dan Fatah ini juga maunya armed struggle. Tapi setelah 80-an, 90-an terutama, mereka melunjak kayak ya wis kita diplomatic way aja, kemudian jadi Oslo yang ya memberikan ruang buat bikin Palestinian Authority sekarang. Nah, masalahnya Hamasnya kemudian kalau sudah mereka mau diplomatik, ntar ada lagi nggak kelompok yang merasa bahwa kecewa? Kok sekarang kita mau diplomatik, kita harusnya masih bisa armed struggle. Ntar mereka kemudian pecah, bikin organisasi armed struggling lagi. Gitu kan. Susahnya dalam negosiasi kayak itu antar sekian banyak manusia adalah meyakinkan bahwa every faction di internalnya mereka sendiri ya wis diplomat. Karena kalau nggak kemudian
menemukan cara menyatukan mereka, kayak di antara ada sempalan mulu. Itu di sisi orang Palestina ya. Biggest question-nya sekarang kemudian Hamasnya gimana. Tapi di sisi lain, Israelnya mau enggak ngakuin Israel? Ngakuin Israel, mau ngakuin orang Palestina? Aku skeptis. Apalagi kalau kita kemudian melihat pemerintahannya Israel yang dari tahun 98 itu didominasi sama pemerintahan sayap kanan. Makin ke sini, pemerintahan sayap kanan itu mostly partai Likud, gitu kan. Mereka makin reliant, mereka makin dependent, makin bergantung dengan voters sayap kanan dan voters kelompok religius. Religius yang gimana? Tapi religius yang beda dengan anti-Zionis. Kelompok religius yang sekarang ada di Israelnya, itu yang kemudian mereka yang religius Zionis. Mereka orang Zionis, tapi juga secara ketaatan beragama, mereka yang religius, mereka yang sangat taat, mereka yang letters. Di kitab suci bilang apa, itu yang pengen mereka lakukan. Nah, orang kayak kanan, orang religius di Israel ini orang yang pengen gimana? Mostly itu orang yang pengen menghilangkan Palestina. Mereka yang tidak ingin mengakui orang-orang Palestina. Mereka tidak ingin mengakui eksistensi Palestinian State. Kenapa? Karena Palestina dan Palestinian State dianggap jadi halangan. Halangan buat apa? Mendirikan Eretz Israel. Mendirikan negara Israel, mendirikan negara Yahudi, yang itu jadi perwujudan. Kalau orang religius mikirnya bahwa ya itu perwujudan apa yang tertulis di kitab suci. Orang Palestina ya, pardon the language, kayak go to hell, they don't give a fuck. Itu kan kelihatan dengan gimana perang di Gaza kemarin. Bukan kemarin sih, sekarang masih ongoing. Kalau kita melihat beberapa statement yang continue ngomongin sama Minister Bezalel Smotrich sama Minister Itamar Ben-Gvir. Anyway, itu dua menteri Benjamin Netanyahu dari partai sayap kanan. Keduanya religius Zionis, sayap kanan. Gitu. Mereka ketika ngomong bahwa oke, Gaza dihancurin, Gaza depopulasi. Habis itu Gazanya Gazanya pun direokupasi. Orang Palestina gimana? Sikirin. Kita mau bikin Gaza seperti Gaza dulu diduduki sebelum Ariel Sharon narik Israel mundur dari Gaza secara unilateral. Kan intensinya dari kelompok sayap kanan Israel makin meluaskan wilayah Israel, makin menghilangkan orang Palestina. Apakah itu cuma kelihatan di Gaza? Enggak. Pemukiman Yahudi yang kemudian banyak dibikin di Yerusalem Timur, entah itu di West Bank secara umumnya, itu kemudian siapa yang banyak pakai? Orang Yahudi, orang-orang kelompok sayap kanan ini. Yang artinya apa? Orang-orang sayap kanan ini, kalau mereka pengen tetap bisa tinggal di tepi barat, di pemukiman-pemukiman baru ini, mereka harus vote ke partai siapa? Partai sayap kanan. Karena partai sayap kanan ini, ya yang tahu bahwa, oh, orang yang milih aku itu kebanyakan pada tinggal di pemukiman Yahudi yang ada di West Bank ini. Kan? Supaya gue menang di pemilu gimana? Ya gue harus ngedengerin mereka. Nah, partai sayap kanan ini, tadi partai sayap kanan yang dibutuhin sama siapa? Netanyahu, sama Likud. Gimana caranya partai sayap kanan ini bisa jadi koalisinya Netanyahu? Ya Netanyahu harus ngedengerin partai ini, yang artinya harus ngedengerin para pemukim Yahudi yang tinggal di tepi barat secara quote-unquote illegally menurut international law. Yang artinya apa? Kalau ditarik tadi garis antara dari pemukim Yahudi, partai sayap kanan, dan partai Likud, apakah mereka akan kemudian memberikan ruang kepada orang Palestina? Kurasa enggak in the near future. Jadi kalau mau dibilang two state solution-nya gimana? Apakah
Israel akan mengakui Palestina kalau belum ada perubahan total besar-besaran yang tahu apa gitu ya. Kurasa ya. Kalau masih didominasi kelompok sayap kanan, masih didominasi religius Zionis, don't fix sekarang. Jadi kalau Presiden Prabowo kemudian ngomong bahwa kita siap mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina, gitu kan? Aku sih mikirnya gini, itu dan kemudian Prabowo per se pengen bilang bahwa kita pro Palestina loh, enggak, tapi juga kayak kalau ada kesempatan kita tahu ngakuin Palestina. Jadi kayak sweeten the deals gitu loh, supaya kita akhirnya nanti bisa mengakui Israel. Gitu sih. Tapi mungkin langkah yang Indonesia ambil itu kira-kira gimana Mas? Karena kan kalau kita lihat tren sekarang ya Mas untuk kedepannya perang Israel Palestina. Sekarang kan kalau banyak berita yang ngomongin soal negara-negara Eropa Barat, terutama kayak Jerman, Italia, bahkan UK dan US, itu mereka udah kayak muak sama perang di Gaza. Bahkan kayak kemarin nggak salah apa Italia sama Jerman pada kayak ngecam gitu ya Netanyahu sama pemerintahnya kayak kalian harus henti ini di Gaza karena udah nggak manusiawi lagi. Bahkan Trump udah kayak cukup gedek lah ya kalau mungkin dipotret di media ya Mas. Kayak apakah pressure dari negara-negara yang dulu ally Israel tuh bakal ngebuat Israel terutama Netanyahu dan pemerintahnya bakal kayak luluh atau makin kayak melunak lah terkait Gaza atau kayak mereka mungkin nggak peduli ya sama asing, nggak peduli sama ally yang penting dia sama pemerintahnya kuat, dia mau lakuin apa yang dia mau gitu Mas. Israel sekarang dan Israel di zaman perang dingin harus dibedakan. Ketika mereka di zaman perang dingin, mereka punya one hell of a big threat dari negara-negara Arab yang didukung Uni Soviet. Makanya dia kayak nempel dengan US, nempel dengan Barat. Pun sempat ada konflik juga dengan Barat dengan Amerika Serikat, gitu. Tidak sejalan. Tapi sekarang kayak sudah nggak ada major threat-nya. Uni Soviet udah nggak ada. Siapa yang bisa nyaingin Israel di sana? Negara-negara Arab juga mostly nggak, so far nggak ada yang mau paling terbuka dengan Israel. Ya, Israel kemudian kayak to an extent bisa berjalan sendiri. Nah, dia lebih enak kalau dapat support dari negara Barat. Tapi kayak, ya mereka sampai pada titik tertentu, mereka masih bisa jalan sendiri. Mereka sekarang cukup sustainable to do so. Dan di sisi lain, kalau kemudian kita lihat, oh negara Barat pemerintahnya pada mulai mengecam. Oke, tapi itu kemudian cuma omongan di depan publik, PR doang atau enggak? Karena kalau itu cuma PR doang, ya berarti kan di belakangnya masih tetap mendukung Israel. Tetap ngejualin senjata, tetap ngasih this funding, ngasih that money, ngasih fasilitas intelijen dan semacamnya, ya sama aja. Kalau memang tidak serius untuk menekan, ya Israel basically kayak ya Allah, ya sebenarnya kayak bahasa orangnya apa bacot doang, sekali gue tetap ngelakuin ini gitu kan. Ya lu di depan gue ngerti lu cuma bacot doang karena apa, biar lu kelihatan baik. Karena apa, lu at the end of the day juga tetap ngirimin duit ke gue, tetap ngirimin senjata ke gue, ya gue pakai buat ngelakuin this and that violence ke Palestinian. Ya ya apa ya, yes, tekanan dari negara Barat akan apa ya, bisa melunakkan pemerintah Israel. Tapi di sisi lain juga harus diingat, itu beneran genuine pengen nekan Israel atau enggak? Karena kalau kemudian dia cuma PR lagi, nggak akan didengerin. Dan di sisi lain, kita juga harus niat, kita nggak bisa dari sisi asing doang, kita harus lihat dari internalnya Israel gimana. Pemerintahan mereka ya sekarang di bawah Netanyahu punya skandal,
at least ada 2 kasus korupsi yang dia kemungkinan jadi tersangka. Nah, cuma dia nggak mau jadi tersangka, nggak mau proses kehakimannya berlanjut. Gimana caranya proses kehakiman itu tidak berlanjut? Dia harus punya legal immunity, kekebalan hukum. Gimana caranya dia jadi kebal secara hukum? Dia tetap jadi prime minister. Gimana cara dia tetap jadi prime minister? Koalisinya dia harus solid. Koalisi ini yang survive dengan siapa? Tadi sayap kanan. Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir. Jadi ketika nanti Itamar Ben-Gvir sama Bezalel Smotrich ngomong apa aja, Netanyahu akan ya, gue dengerin, gue ikutin. Karena apa? Netanyahu nggak bisa tanpa gue. Kemarin sempat ada ribut di akhir 2024, awal 2025, itu kan kemudian sempat ada ceasefire Israel dan Hamas. Ya. Itu Ben-Gvir nggak terima. Ben-Gvir dan Smotrich nggak terima. Mereka, di kepala mereka kayak, loh katanya kita mau reokupasi, kita mau bikin pemukiman Yahudi di Gaza, kok sekarang mau ceasefire? Kita tarik dukungannya koalisi mulu. Mereka akan seperti kayak gitu. Netanyahu kemudian kayak menenangkannya mereka, bilang bahwa basically kayak, diam aja lah, ntar juga ceasefire-nya collapse, lu bisa jalan sejenak lu lagi, kita bakal sesuai dengan skenario kemarin, kita mau reokupasi. Ini cuma kayak PR stunt kita doang lah. Gitu. Dan ketika ceasefire-nya collapse, diyakinkan dengan kayak gitu, Ben-Gvir dan Smotrich balik lagi koalisi. Balik lagi. Tapi kayak mendekat lagi ke koalisi. Netanyahu survive lagi. Ya, Netanyahu kayak ditekan dari luar, kemungkinan mereka kemungkinan dia nggak akan apa ya, nggak akan lunak terlalu banyak karena dia, aku lebih melihatnya it's about internal domestic politics-nya Israel, it's about Netanyahu himself. Oh ya, dan ini juga harus dilihat karena gini, di Israel kayak sekarang kan pertengahan Juni, ya, beberapa minggu terakhir itu sudah ada demonstrasi atau bahkan sudah beberapa bulan sudah ada demonstrasi yang menuntut pemerintahan Israel untuk apa? Menepati janji mereka bahwa perang di Gaza itu tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah mengembalikan tawanan. Orang kemudian muak dengan bahwa kita enough with the violence, let's stop. At the end of the day, balikin saudara gue, balikin teman gue, balikin orang yang diculik. Publik Israel pengen gitu, kan? Tapi di sisi lain, Netanyahu kayak, pardon the language, I don't give a fuck. Hamas, 7 Oktober, Sandera, itu cuma jadi justifikasi politik dia butuh perang, dia butuh koalisi yang solid supaya dia survive sebagai prime minister. Gitu. Makanya kayak ini nggak dikelar-kelarin. Gitu, Flip. Oke, Mas. Jadi mungkin kesimpulannya untuk masa depan konflik Palestina-Israel ini nggak mungkin selesai kecuali ada perubahan total di politik domestik Israel ya, Mas. Yang bisa aku simpulin. Like a total Yes. drastic change gitu. Yes. Tiba-tiba Netanyahu mati. Kayak tiba-tiba. Atau pemerintahnya tiba-tiba langsung berubah deh. Nggak mungkin sih. Tiba-tiba langsung digantiin sama pemerintah yang lebih moderat atau lebih nggak se-ekstrim dan se-hawkish partai sekarang mungkin. Gitu ya, Mas. Yes. Tapi susah juga karena partai sayap kiri di Israel tuh basically suaranya bis jam, let's say 2000 terakhir yang moderat dikit itu ya Adimanya Ariel Sharon ketika kemudian Gaza Disengagement Plan tahun 2004. Habis Sharon mati, itu kan dia digantiin Good Olmert. Good Olmert itu dari partai Kadima. Setelah itu, kemudian Prime Minister yang mostly sehat. Tapi dari publiknya gimana, Mas?
Dari Maaf motong publiknya, Mas. oh, dari publiknya, ya yang Iya. artinya kalau kemudian yang bisa bikin koalisi sayap kanan ya publiknya berarti apa? Kanan juga. Dan oh ya, kalau bicara publik, aku juga pengen bilang another thing about demografi politik. Sudah apa ya? Let's say a decade or so, aku mulai belajar tentang orang Israel itu menyadari bahwa angka kelahiran mereka itu tuh sangat bergantung dengan kelompok ortodoks, kelompok religius ini. Karena apa? Orang Yahudi sekulernya itu kayak punya anak satu, punya anak dua, yang artinya apa? Pertumbuhan penduduknya cuma kalau dua itu kan tidak replacing, akan stagnan atau bahkan pelan-pelan menurun. Tapi di sisi lain, orang ortodoks ini punya anak tiga, empat, lima, punya anak banyak. Efeknya apa? Kalau kita bicara ini orang Yahudi sekuler, ini orang Yahudi ortodoks, punya anak satu dua, kan? Oh naik jadi segini ya, sekuler. Punya anak lima, ya segini. Tahun depannya nambah dua orang di keluarga lain, tapi di sini nambah lima. Artinya makin lama publik Israel isinya orang mana? Orang ortodoks. Orang ortodoks tendensinya kalau dia ortodoks di Israel, dia vote-nya ke partai apa? Antara partai religius kayak United Torah Judaism, atau dia kemudian milih partai sayap kanan yang ada tone religiusnya. Siapa? Partainya Smotrich, partainya Ben Gvir. Ya, itu ininya sih. Itu gambaran yang ada belum tergantung demografinya Israel. Dan orang kalau tadi dibilang yang sekuler itu vote-nya kemana? Either ke sayap kanan yang sekuler kayak ikut, atau sayap kiri. Nah, partai sayap kiri, dia tuh voternya mostly dari mana? Urban sekuler. Urban sekulernya dia ngelahirinnya cuma dikit, kalah sama populasi yang ortodoks, ya wis, voternya makin dikit. Tuh. Jadi, susah. Akan sayap kanan swipe. Ya sih. Jadi kedepannya kayaknya konflik ini nggak bakal itu ya Mas, nggak bakal selesai dalam waktu dekat ya Mas, yang bisa Aku disimpulin. takut, aku takutnya malah gini. Kita akan melihat kondisi orang Palestina itu seperti orang Native American, Native Kanada, atau istilahnya First Nation di Amerika, di Kanada, Aborigin di Australia, First Nation di Australia. Kenapa? Mereka yang dulu native, majority, tapi kemudian karena mereka kalah posisi, kalah peran, kalah politik, mereka nggak bisa bikin negara, mereka kemudian ya udah posisinya berubah menjadi native minority dan to an extent invisible gitu. Jadi So cukup kelam ya untuk kelam Palestina. bebas, Sangat kelam memang, untuk Palestina. memang. Aduh. Jadi mikir lagi nih Mas, kayak kan awalnya kan aku buat podcast ini kayak mau buat at least ngasih klarifikasi lah jawaban. Tapi kayaknya selesai dari sini makin banyak pertanyaan ntar. Kayak makin mikir overthinking itu gimana nih, kayak tambah punya rasa simpati gitu Mas ke rakyat Palestina. Tanpa juga mempromosikan kayak kebanyakan orang kan kayak rasanya kalau kita eh, memiliki kayak belas kasih ke orang Palestina misalnya. Jadi kayak mempromosikan antisemitisme gitu Mas, kayak oh semua orang Yahudi tuh gitu ya Zionisme gitu. Tapi kan Mas udah jelasin kayak nggak semua Yahudi tuh Zionisme gitu. Tapi kayak Tuh, orang ada juga orang Yahudi kayak yang Nature Karta yang mereka against the idea of Zionism gitu Mas. Jadi kayak mungkin sekarang tuh lebih ke, kan banyak orang ngomong kan Mas, it's not about politik atau agama, it's about humanity Mas. Kalau kita mau support Palestina, kita support karena humanity, bukan karena wah aku lebih relate sama Yahudi, aku lebih relate sama Islam gitu, enggak Mas.
Gitu ya Mas mungkin. Ya, aku memang melihatnya adalah dari sebuah gimana sih? Aku eh, secara pribadi aku orang yang suka dengan kebebasan kan dan ya kalau mau bahas pakai bahasanya UUD kita gitu kan penjajahan di muka dunia harus dihapuskan. Nah penjajahan yang kemudian masih belum kelar kalau menurut pemerintah Indonesia mana Israel dan Palestina ya itu yang inilah harus dihapus. Tapi di sisi lain terlepas dari itu aku pengen ngomong dulu kayak uh, tidak semua orang Yahudi benar bahwa ketika kita mengkritik Israel bukan berarti kita kemudian mengkritik semua orang Yahudi, maka kita bisa ditambah dengan antisemitis. Ya, ya, ya itu juga. Karena ada sekian banyak orang Yahudi yang kemudian ya, mereka menyadari bahwa apa yang diperjuangkan oleh Zionis ini tidak manusiawi. Mereka yang kritik Zionisme. Siapa sekian banyak dosenku orang Yahudi ketika aku sekolah, ketika aku S2, ya mereka orang-orang yang mengkritik Zionisme. Orang yang mengajari aku untuk belajar Timur Tengah, ya mereka orang Yahudi juga. Even famous mas, aku lupa. Is it Ilan Pape atau siapa? Aku lupa ada. Aku pernah datang ke seminarnya dia, aku ketemu dia ngobrol sama dia. Dia famous orang Yahudi tapi yang di padahal dia dulu serving in IDF. Dia kemudian kayak sadar bahwa this is not okay. Gue kemudian si orang itu kayak berubah pikiran kayak no, this is not okay. Aku kemudian akan ya it is only fair untuk kritik Zionist movement. Itu another note yang pengen aku tambahin bahwa ya do not conflate, jangan menyamakan dukungan atau simpati terhadap orang Palestina kemudian sama dengan apa antisemitisme semacam itu. Jadi kayak sama itu sama nyebelinnya dengan kayak kemudian ada orang yang menyamakan bahwa oh simpatik dengan orang Islam, oh berarti kamu simpatik dengan gerakan terorisme, simpatik dengan Al-Qaeda ya Pak? Juga. Gitu, Flynn. Oke deh What Mas. was the question? Aku Nggak, Mas. lupa. Bukan question sih Mas, lebih ke refleksi aja tadi Mas. Yes. Tapi jadi kesimpulannya sih lebih ke ya kita doa yang terbaik aja Mas buat masyarakat Palestina ya di sana. Yang kayak klasik lah Mas, karena kita kan oh terakhir Mas mungkin Mas ini untuk penutup ya Mas. Ada nggak bisa kita lakuin Mas sebagai rakyat biasa Mas untuk I kayak don't know. gak ada ya Mas. I Kayak don't know. mungkin boykot bisa nggak Mas? Boykot kan ada So, gerakan boykot gitu. ya yang aku tahu cuma kayak gitu. Cuma kemudian kayak apa ya? eh, aku cuma sempat lihat kayak oh ada beberapa pemberitaan yang melaporkan bahwa oh gerai franchise itu diboykot terus mereka kayak profitnya menurun dan apakah itu kemudian akan membuat mereka berpikir ulang untuk ya kita sekarang tidak mendukung Israel. Who knows? Ya, dan kalau kita kemudian mau lihat gitu, kita mau hidup tanpa ekosistem yang mendukung Israel itu gimana coba? Gua nggak pakai mail, gua nggak pakai Microsoft. Gua harus mau kerja gimana kalau nggak pakai Microsoft? Gitu kan agak susah juga. Karena kemudian kalau gua masuk di kantor gua pakai email domainnya apa? Gmail, Google, susah juga. Bahwa ya memang kemudian apa yang bisa kita lakuin? Kalau kemudian doa, gue tidak untuk doa sekian banyak orang, sekian berapa banyak lagi untuk this bullshitteries to be over. Dia paling boykot, tapi selebihnya apa lagi? Nggak ngerti. Lebih honest sekarang. Mungkin raise awareness juga bisa nggak sih Mas?
untuk biar Apa? orang raise awareness di social media gitu kayak ini deh yang terjadi di Gaza, kayak kita harus donasi mungkin Mas. Ya, Tapi apa bantuannya juga donasi dikorupsiin juga, banyakkan juga. itu yang kamu nggak bisa. Donasi kemudian so how effective it would be. Aku personally, belum pernah kayak raising buat donate through which GO itu yang bakal actually sampai ke teman-teman di Palestina di Gaza tadi Westbank. Kudus. Jadi aku nggak bisa. Oke, donate kemana? Kudus. Aku nggak tahu. Hmm. Of course, kalau kita bicara dalam ruang kosong, produksi atau tolong lewat nah, seberapa harus kayak gimana gitu. Oke Mas. Jadi kita udah mau sejam setengah Mas kita diskusi soal Palestina Mas. Jujur kayak masih banyak lagi yang mau aku tanyain, masih mau banyak lagi yang kayak bisa kita diskusin. Tapi mungkin untuk sekarang karena durasi Mas, jadi mungkin kita bisa akhirin ya Mas. Sekali lagi Mas, terima Yo, kasih ya atas waktunya Mas. Terima kasih penjelasan dan insight-nya Mas. Mungkin ada nggak kata-kata penutup atau kayak where to find Mas Indo gitu kalau mau reach out, mau nanya lagi mungkin teman-teman yang penasaran, yang mau diskusi lagi soal Palestina mungkin kayak email Mas atau IG gitu Mas. Ishino Bawono on Twitter. That's all. Nama lengkapku Ishino Bawono on Twitter. Itu aja. Oke, jadi Thank guys, you Mas, buat sorry. Thank you kesempatannya Flip. Apologies kalau ada yang kurang berkenan. Apologies aku swear out. nah, Mas, aman Mas. Justru ini khasnya Mas Dino ya teman-teman. Jadi yang kuliah di HI Unpar udah tahu Mas Dino kayak bahasanya cukup gamblang tapi mudah dimengerti justru. Jadi lebih kayak interaktif, lebih relate gitu sama kita bahasanya. Jadi kayak maaf juga Mas kalau ada salah kata atau mungkin kurang persiapan, mungkin kayak pertanyaannya agak gimana gitu Mas. Karena jujur ini baru juga aku mulai Mas, jadi kayak mungkin masih perlu banyak belajar lagi. Tapi terima kasih Mas sekali lagi atas waktunya dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe kalau suka dan thank you guys for watching.